Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Asep Ridwan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi matematika tentang trigonometri. Materi ini berada di SMA, kelas 10 biasanya. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, trigonometri ini mempelajari tentang apa saja dan manfaatnya itu apa aja di kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita ulas satu persatu. Jadi, trigonometri ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan panjang dan sudut dari sebuah segitiga. Ya. Dan manfaat di kehidupan sehari-hari ini itu banyak. Di antaranya salah satunya adalah dalam bidang navigasi. Yang kedua itu untuk menentukan tinggi pohon ataupun tinggi gedung. Dan bisa jadi untuk mengukur tinggi gunung. Itu menggunakan ilmu trigonometri. Dan masih banyak lagi. Silahkan kalian searching sendiri di Google. Manfaatnya itu banyak sekali. Ya, agar kita tidak pusing, mari kita langsung ke papan tulis. Ya, jangan lupa sediakan kertas dan pulpen. Dan tonton video ini sampai selesai. Oke, kita menuju ke sana. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah berada di papan tulis. Ya, siapkan kertas dan pulpennya. Oke, di dalam trigonometri ada 3 hal utama. Yang pertama itu adalah sin atau sinus, yang kedua adalah cos atau cosinus, dan yang ketiga adalah tan atau tangen. Ya. Jadi untuk menentukan sin, cos, dan tan itu kita menggunakan segitiga siku-siku. Kita akan menamai sisi-sisinya ini berdasarkan posisi dari sudut theta. Misalkan ini saya menentukan posisi sudut tetanya di sini. Nah, sekarang kita tentukan sisi-sisinya. Biasanya ada yang namanya sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Nah, dari gambar segitiga siku-siku ini kita tentukan mana depan, mana samping, mana miring. Ya, oke. Sekarang kita tentukan sisi depan. Sisi depannya itu yang mana? Sisi depannya itu adalah ini di depan sudut theta. Nah, depannya berarti ini adalah garis sisi depan. Kita menentukan sisi miring. Sisi miringnya mana? Ya ini namanya miring atau garis hipotenusa. Ya, ini adalah miring. Dan yang terakhir adalah samping. Ini teman-teman. Jadi kita sudah menentukan sisi depan, sisi miring, dan samping. Ya, itu. Jadi sisi depan miring dan samping ini itu tergantung posisi dari sudut tetanya. Bagaimana kalau dari segitiga siku ini sudut tetanya itu ada di sini. Berarti tentukan mana depan, mana samping, mana miring. Coba kalian tentukan mana depan, samping, dan miring sebagai latihan. Nanti kita bahas bersama-sama. Ya, sudah menemukan mana depan, mana samping, mana miring. Oke, kita bahas sama-sama. Sisi depannya mana? Sisi depan adalah garis depan adalah yang berada di depan sudut ini, sudut theta. Berarti depannya adalah ini. Nah, ini depan. Miringnya ini ya, ini miring ya. Nah, ini miring. Berarti sampingnya ada di samping sudut theta. Nah, ini samping. Jadi depan, samping, dan miring ya. Sama dengan jawaban yang sudah kalian kerjakan, ya pasti sama ya. Jadi untuk menentukan sisi depan, samping, miring kalian sudah paham ya. Itu tergantung letak dari sudut tetanya. Lalu hubungannya apa dengan sisi-sisi ini, sisi depan, samping, dan miring terhadap sudut sin, cos, dan tan. Nah, jadi hubungannya itu untuk menentukan sudut sinus, kosinus, dan tangen itu kita gunakan ini ya. Jadi untuk menentukan sinus, jadi sin theta itu adalah depan
per miring. Ya. Atau bisa disingkat sin demi. Kalau untuk menentukan cos itu adalah samping per miring. Jadi cos theta sama dengan samping per miring atau sami, cos sami. Dan yang terakhir adalah tangan. Jadi tangan theta itu adalah depan per samping atau tan desa. Ya. Jadi cukup mudah untuk menghafal sinus, kosinus, dan tangan itu dari segitiga siku-siku ini. Ya, jadi sin demi depan per miring, cos sami samping per miring, dan tan desa depan dan samping. Ya, tangan itu tan desa. Nah, sekarang sebagai latihan, coba kalian tentukan nilai sinus kosinus dari sini. Sekarang coba kalian tentukan nilai sin, cos, dan tan itu dari segitiga siku-siku ini. Jadi sin itu apa per apa, cos itu apa per apa, dan tangan itu apa per apa ya. Silahkan kalian coba sin apa sesuai dengan sudut theta yang ada di sini. Oke, selamat mencoba. Ya, sudah menemukan? Saya yakin sudah ya. Mari kita koreksi sama-sama. Untuk menentukan sinus, sin itu adalah depan per miring. Jadi depannya mana? Depannya ini kan. Sin sama dengan depan. Depannya adalah ini, berarti B ya. Depannya B. Miringnya C. Berarti sin demi depan per miring. Depannya adalah, sisi depannya adalah B dan sisi miringnya adalah C. Terus untuk cos itu adalah cos sami, samping per miring. Jadi sampingnya mana? Sampingnya adalah A dan miringnya adalah C. Jadi A per C. Kalau tangan itu rumusnya atau untuk menentukannya adalah tan desa. Tangan sama dengan depan per samping. Depannya mana? Depannya adalah sisi B dan sampingnya adalah sisi A. Ya. Jadi sin theta sama dengan B per C, cos theta A per C, tan theta B per A. Atau ada juga untuk menentukan tangan itu, tangan theta itu adalah sin theta per cos theta. Ya, ini. Jadi untuk menentukan tangan itu adalah sin per cos. Sekarang kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangan itu apa? Ya. Jadi kebalikan dari sin theta itu apa? Kebalikannya adalah kosekan. Kosekan theta. Ya, atau kosekan ini bisa diambil dari, jadi kosekan ini bisa diambil dari 1 per sin theta. Nah, ini untuk menentukan kosekan. Ya. Terus untuk kebalikan dari kosinus. Kebalikan dari kosinus adalah sekan. Sekan theta. Atau untuk menentukan sekan theta ini 1 per cos theta. Ya. Selanjutnya untuk menentukan tangan theta. Bukan menentukan atau kebalikan dari tangan theta. Kebalikan dari tangan theta adalah tangan
Atau kotangan, untuk mencari kotangan ini adalah 1 per tangan. Ya. Itu untuk menentukan ini. Ya. Jadi untuk menentukannya sangat mudah sekali. Ya, jadi kebalikannya adalah kebalikan dari sin adalah kosekan, kebalikan dari cos adalah sekan, dan kebalikan dari tangan adalah kotangan. Nah, ini adalah rumus dasar atau persamaan dasar dari trigonometri yang harus kalian pahami dan kalian